Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mahmud, dil ata'i wal manni wal jud, wahibil hayati wa khaliqal wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub, syafi'il ilah wal mufarrijal qulub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para muallimil Quran, wabil khusus Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Bapak Haji Samsul, Al-Ustaz Ansori, yang kesemuanya kita doakan maka Allah fitul hayatihi wa bi'ulumi fitul dunia, amin. Dan jangan lupa juga wabil khusus kepada Sohibul Hajjah, Ibu Sus sekeluarga, dan yang saya hormati juga kepada Jamiatul Hadrah Majelis Al-Barakah, para hadirin muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan duduk di majelis yang mulia ini, yakni Majelis Al-Barakah, dalam keadaan sehat walafiat dhahirah mubatinah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, tentunya kita ini memiliki kewajiban. Dan kewajiban utama seorang muslim itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ibadah puasa, ibadah sholat dan zakat. Namun, apa kita ini pernah merenungkan para hadirin? Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan amalan apa yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di hari yaumil qiyamah? Kira-kira kita pernah merenungkan hal seperti itu? Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tidaklah ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang mukmin melainkan akhlak yang mulia. Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak ini? Jadi akhlak ini adalah cerminan dari keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Itu adalah akhlak. Dan seseorang ini tidak akan dikatakan imannya sempurna kalau seseorang ini perilakunya buruk. Walaupun orang tersebut rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kalau perilakunya buruk dan tidak punya akhlak, maka orang ini belum bisa dikatakan imannya sempurna. Bahkan yang menakjubkan para hadirin, akhlak yang mulia yang berupa kesopanan, keramahan, kelembutan, kesabaran, itu semua ternyata adalah ibadah yang paling berbobot.
Kenapa kok disebut ibadah yang paling berbobot? Karena akhlak ini adalah buah daripada keimanan. Dan akhlak ini juga cermin yang memantulkan keindahan di dalam agama Islam. Bahkan tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti hanya yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, innamal bu'istu liyutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk membentuk manusia ini agar mempunyai akhlakul karimah. Bukan hanya menyampaikan hukum-hukum ibadah saja. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW ini juga pernah bersabda bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Ini sudah jelas para diri, sudah jelas bahwa kesempurnaan iman manusia ini sangat erat kaitannya dengan akhlak. Bukan hanya rutinitas ibadah saja, bukan. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah ini, Imam Al-Qurtubi pernah menyampaikan bahwasanya timbangan amal itu adalah nyata adanya. Dan timbangan amal ini mempunyai 2 daun dan 1 lidah. Ini bukan makna kiasan ya. Ini bukan makna kiasan. Akan tapi yang dimaksud oleh Imam Qurtubi ini adalah amal atau timbangan amal itu nyata adanya nanti di hari yaumil kiamat. Dan segala amal yang pernah kita lakukan ini pada hadirin, itu pasti akan ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mesti itu akan ditimbang, entah itu amal baik, entah amal buruk. Nah, hadis ini menjadi pengingat penting untuk kita. Bahwasanya mengapa akhlak mulia ini bisa menjadi pemberat nanti di akhirat. Pemberat timbangan di akhirat ini kenapa kok akhlak yang mulia? Karena jawabannya adalah satu. Karena akhlak itu yang tadi buah daripada keimanan. Maka jika ada seseorang yang rajin beribadah kepada Allah, tetapi orang tersebut masih bisa menyakiti hati saudaranya dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka itu semua percuma. Timbangan amalnya akan kegerus, akan rontok. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang mau menjaga lisannya, yang mau menjaga perbuatannya, mau menjaga sopan santunnya, saling menolong, saling memaafkan, maka orang yang seperti inilah yang akan berat timbangan amal baiknya nanti di hari yaumil kiamat. Nah, ada beberapa contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari akhlak yang mulia, tapi pahalanya besar. Yang pertama adalah senyuman. Senyuman ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Karena di dalam Islam dikatakan senyuman yang diberikan kepada saudara sesama Islam itu artinya bersedekah. Seperti halnya telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Makanya ketika kita bertemu dengan teman, saudara, tetangga di jalan, kita ucapkan Assalamualaikum, kemudian kita senyum. Dan ketika orang tersebut senyum juga pada hadirin dan menjawab salam kita, itu berarti sedekah. Akan tetapi kalau panjenengan sudah bilang, tadi malam saya ikut pengajian Gus Asmi, katanya senyum itu adalah ibadah juga sedekah.
sedekah. Oh, berarti saya harus senyum ini. Dikit-dikit senyum. Dikit-dikit senyum. Itu berarti orang, bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Itu orang dikit-dikit senyum. Wah, kata Gus Asmi kemarin itu sedekah senyum. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kata Nabi Muhammad SAW adalah senyuman yang diberi kepada saudara sesama Muslim. Itu adalah yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini adalah akhlak para hadirin. Karena lisan itu adalah cerminan dari hati. Jika lisannya sudah kotor, sudah jelek, maka hatinya otomatis jelek. Kalau orang bisa menjaga lisannya dari ghibah, dari fitnah, dari omongan kotor, itu adalah orang yang punya akhlak. Tapi kalau orang yang tidak punya akhlak ini berarti lisannya ini tidak bisa dijaga. Memfitnah orang kemana-mana. Arasan, itulah orang yang punya akhlak. Padahal menjaga lisan ini adalah salah satu hal yang paling penting yang bisa menjamin kita ini untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh yang nomor 2. Kemudian contoh yang nomor 3 dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Jadi orang sabar itu adalah orang yang punya akhlak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang yang sabar itu mengetahui bahwasanya ketika diuji oleh Allah berarti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diangkat derajatnya, akan tetapi orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang sabar yang punya akhlak. Kalau orang yang tidak sabar, mohon maaf, orang yang tidak sabar, tidak punya akhlak ini berarti ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dia akan marah-marah. Marahnya bukan ke orang, Allah. Marahnya kepada Allah. Ini adalah orang yang tidak punya akhlak. Mudah-mudahan kita ini diberi kesabaran terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala ujian-ujian yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian contoh yang keempat, yang terakhir adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, maka itu adalah golongan dariku. Jika sebaliknya berarti orang tersebut bukan golongan dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak para di sini, anaknya duduk di atas kursi, kakinya diangkat, orang tuanya ada di bawah. Ini orang yang tidak punya akhlak. Ini contoh kecil, orang yang tidak punya akhlak. Kadang biasanya ada orang yang lebih tua, kemudian lewat di depannya pakai sepeda motor, dah amit, dah apa. Itu anak zaman sekarang. Makanya kita harus menyayangi yang lebih muda, itu maksudnya mengayomi agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadi ayo para diri, jangan sampai ibadah kita ini sia-sia hanya karena lisan yang tajam, karena hati yang penuh dengan dengki, terus dengan omongan-omongan yang kotor itu jangan sampai. Karena apa? Karena akhlak itu adalah kunci untuk kita mendapatkan tempat di sisi Rasulullah SAW nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, maka kita ini harus menghiasi diri kita sendiri ini dengan akhlak yang mulia. Senyuman itu adalah sedekah, menahan amarah itu adalah jihad, dan mempermudah urusan-urusan orang lain itu adalah kemuliaan. Oleh karena itu, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ini menjadikan kita pribadi yang berakhlakul
berakhlakul karimah. Dengan doa apa para hadirin? Allahumma kama hasanta khalqin fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah ciptaanmu ini, maka perindahlah akhlakku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang lembut dan akhlak yang mulia, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang berat timbangan amal baiknya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan bagi semua. Allahumma hdina bihudal waj'alna mimman yushallihu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.